Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Nur Arif. Saya adalah dosen di jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang. Tepatnya, saya ditugaskan di program studi D3 Manajemen Informatika Kampus Pamekasan atau biasa dikenal dengan Polinema PSDKU Pamekasan. Bidang keahlian saya adalah jaringan komputer, sehingga saya biasa ditugaskan untuk mengampu mata kuliah yang berhubungan dengan jaringan komputer. Seperti jaringan komputer, praktikum jaringan komputer, dan manajemen jaringan komputer. Pada video pernyataan diri dosen, unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi ini, saya akan spesifik membahas pengajaran mata kuliah manajemen jaringan komputer. Mata kuliah manajemen jaringan komputer merupakan lanjutan dari mata kuliah jaringan komputer. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 4 dengan bobot SKS sejumlah 2 SKS. Dengan durasi pelaksanaan 6 jam perkuliahan di setiap pertemuannya. Capaian pembelajaran yang diharapkan di mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan routing statik dan routing dinamis, kemudian melakukan administrasi remote service, membuat server FTP, server DHCP, web server, mail server, dan DNS server, dan yang terakhir, melakukan konfigurasi router mikrotik yang meliputi dasar administrasi router, konfigurasi gateway router, manajemen pengguna hotspot, firewall, dan manajemen bandwidth. Atau dapat disimpulkan bahwa mata kuliah ini berfokus pada bagaimana mahasiswa dapat membuat dan mengelola server-server pada jaringan komputer dan juga melakukan konfigurasi router mikrotik. Untuk mencapai target pembelajaran tersebut, materi disusun sedemikian rupa untuk dapat diajarkan selama 17 pertemuan. Adapun cakupan materi yang diajarkan adalah yang pertama, review pengalamatan IP versi 4. Yang kedua, review dari routing statik. Yang ketiga adalah routing dinamis RIP. Kemudian yang keempat adalah routing dinamis OSPF. Yang kelima, administrasi remote service. Yang keenam, konfigurasi FTP server. Yang ketujuh, konfigurasi DHCP server. Yang kedelapan, konfigurasi web server. Yang kesembilan, konfigurasi email server. Yang kesepuluh, konfigurasi DNS server. Kesebelas, pengenalan router mikrotik. Yang kedua-belas, hotspot dan user management. Yang ke-13, konfigurasi firewall. Dan yang terakhir, ke-14 adalah manajemen bandwidth. Mata kuliah manajemen jaringan komputer merupakan mata kuliah berjenis mata kuliah praktikum. Proses penilaian pada mata kuliah ini terdiri atas dua hal. Yang pertama adalah job sheet yang dikerjakan pada setiap pertemuannya, dengan total job sheet adalah 14 buah. Dan total proporsi bobot penilaian untuk job sheet tersebut adalah 60%. Yang kedua, ujian tengah dan akhir semester yang didasarkan pada sebuah studi kasus nyata yang merepresentasikan integrasi antar materi yang telah disampaikan. Total proporsi untuk bobot penilaian UTS dan UAS sejumlah 40%. Aturan penilaian tersebut tercantum dalam rencana pembelajaran semester atau biasa disebut dengan RPS dan kontrak kuliah yang disampaikan pada pertemuan pertama untuk disepakati bersama dengan mahasiswa. Job sheet diajarkan dan disebarkan melalui Learning Management System atau biasa disebut dengan LMS. Begitu pula dengan pengumpulan dan penilaian dari laporan praktikum yang telah dikerjakan berdasarkan job sheet yang diberikan. Penilaian untuk UTS dan UAS dilakukan dengan
memberikan waktu kepada mahasiswa untuk mempresentasikan hasil pengerjaan studi kasus yang diberikan, sembari melakukan tanya jawab untuk memastikan mahasiswa tersebut memahami dengan benar apa yang telah dikerjakan. Proses pembelajaran di PSDK Pamekasan dilakukan dengan dua metode, yaitu secara daring tersinkronisasi dan secara tatap muka langsung di kampus Polinema PSDKU Pamekasan. Proses pembelajaran tatap muka langsung dilakukan selama 3 pertemuan pada setiap semesternya. Sedangkan untuk proses pembelajaran secara daring tersinkronisasi dilakukan melalui platform Google Meet. Tantangan dalam pelaksanaan pembelajaran secara daring tersinkronisasi adalah bagaimana mahasiswa dapat tetap mendapatkan pengalaman belajar yang sama dengan pertemuan tatap muka. Oleh karena itu, dalam perkuliahan mata kuliah manajemen jaringan komputer ini, saya membuat platform pembelajaran praktikum di laboratorium secara daring atau biasa disebut dengan virtual lab berbasiskan software GNS3 yang dipasang pada server jurusan Teknologi Informasi. Dengan software GNS3 yang dikonfigurasikan secara khusus, mahasiswa dapat melakukan praktikum seolah-olah berada dalam sebuah laboratorium. Untuk menggunakan virtual lab tersebut, mahasiswa hanya perlu menyiapkan komputer yang telah terinstall software GNS3 Client dan mengkoneksikan komputer tersebut ke server GNS3 di jurusan Teknologi Informasi melalui VPN. Mahasiswa dapat mengakses komputer virtual yang tersedia dalam topologi project GNS3 yang telah disiapkan menggunakan software remote desktop berbasis protokol VNC yang telah dipasang di komputernya. Saya, sebagai pengajar, juga dapat memberikan bantuan ataupun memeriksa progres dari setiap mahasiswa dengan melakukan remote desktop ke masing-masing komputer milik mahasiswa pada topologi project GNS3 tersebut. Berikut adalah cuplikan perkuliahan daring tersinkronisasi yang saya lakukan pada mata kuliah manajemen jaringan komputer. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi ya di sesi selanjutnya. Kalau kemarin kita sesi offline ya untuk pengenalan konfigurasi router di awal atau pengenalan mikrotik di awal ya. Nah, kali ini akan kita lanjutkan ke materi berikutnya. Namun sebelum kita beranjak ke materi berikutnya, alangkah baiknya kita mulai dulu dengan doa ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, saya persilakan. Berdoa dapat diakhiri. Nah, untuk sesi hari ini, yang mungkin koneksinya kurang stabil ya, boleh untuk mematikan webcam atau mematikan gambarnya. Dan untuk yang koneksinya stabil, silahkan bisa menyalakan webcamnya ya, seperti itu. Oke, untuk materi kita hari ini akan kita lanjutkan ke konfigurasi dasar router mikrotik ya, yaitu fitur yang pertama, yaitu fitur hotspot atau fitur untuk men-share koneksi berdasarkan user yang ada, seperti itu. Nah, nantinya kalian akan mencoba untuk membuat sebuah server hotspot di dalam mikrotik, di mana nanti disimulasikan ada satu buah user yang bisa terkoneksi ke mikrotiknya, seperti itu. Nah, untuk melakukannya nanti kita menggunakan virtualisasi ya, yaitu kita menggunakan virtual lab GNS3 yang biasa kita gunakan ya. Nah, nanti untuk projectnya bisa langsung dibuka ya. Tapi terlebih dahulu jangan lupa dikoneksikan ke OpenVPN dulu. Oke. Nah, untuk modulnya sendiri sudah bisa diakses di LMS ya, karena sudah saya share di LMS untuk modulnya.
Dan kemudian di sini akan saya demokan terlebih dahulu ya untuk konfigurasinya. Nah, nanti untuk project yang dipakai bisa menggunakan project yang yang Manjar PMK 2025 ya. Nanti bisa di open seperti itu. Di sini sudah ada topologinya, sudah saya siapkan. Nanti di masing-masing kalian ya bisa menggunakan beberapa komputer ya. Di sini ada beberapa perangkat. Yang pertama ada router ya, yaitu router mikrotik yang sudah saya siapkan di sini. Router mikrotik nanti dia terhubung ke internet seperti itu di interface Ether 1. Jadi interface Ether 1 digunakan untuk koneksi ke internet. Oke, router mahasiswa 3, siapa yang menggunakan? Saya, Pak. Oke, Mas Alvin. Mahasiswa 1 belum ada ya? Oh, sudah nyala. Mahasiswa 1 siapa? Saya, Pak. Oke, Mbak Cinta Saya yang 2, Pak. 2. Oke, Mas Inca mungkin bisa pakai yang 4 ya. Dan Mas Rahmat Ramadhani bisa Permisi, Kak, pakai saya masih belum bisa terhubung, Pak. Oh, masih bisa belum terhubung. Oke, mungkin bisa di share screen dulu, Mas. Baik, Tidak Pak. terhubungnya di mana? Oh, itu VPN-nya udah connect ya tapi ya. Iya, Pak. Oke, kalau sudah connect sekarang Mas Inca bisa ke menu help, lalu ke bagian setup wizard. Nah, di situ pilih yang paling bawah, yang advance, next. Kemudian localhost-nya diganti 192.168.6043. Lalu dipilih yang Manjar PMK 2025. Nah, silakan bisa dinyalakan perangkatnya ya. Yang nomor 4 Mas ya? Mas Ija. Pak, Pak. Iya. Yang perangkat router dulu aja Mas yang dinyalakan. Tapi start. Oke. Oke, silakan bisa di stop dulu share screen-nya. Baik, Pak. Oke. Saya share screen ya untuk panduannya. Sudah bisa dilihat share screen saya? Bisa, Pak? Bisa ya, oke. Nah, kali ini kita punya topologi seperti ini ya. Jadi ada satu router mikrotik ya. Ini nanti yang akan kalian konfigurasikan ya. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah kita beri identity dulu dari router kita. Caranya di sini kita bisa pilih sistem, lalu kita pilih identity. Nah, di sini kita pilih kita kasih nama ya, router NAS 6. Kita oke, maka di sini akan berubah yang di atas ini, router NAS 6. Nah, berikutnya kalau kita lihat di sini kan ada interface Ether 1 ya yang terkoneksi ke main router, di mana main router ini dia fungsinya adalah untuk menyebarkan internet yang ada seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi di bagian sini di routernya ya, di linbox-nya, kita bisa lihat dari bagian interface di sini. Nah, di sini ada Ether 1. Ether 1 di sini belum ada aktivitas ya. Sedangkan Ether 4 ini adalah interface di mana si PC konfigurator ini terkoneksi ke routernya. Nah, si Ether 1 itu sebenarnya dia bisa menerima alamat IP secara dinamis ya.
Karena di sini kalau kita lihat di menu IP, lalu DHCP client, di sini sudah ada alamat IP yang diterima, yaitu 10.10.10.6. Kita tunggu dulu ya prosesnya, masih booting awal. Nah, setelah booting awal di sini sudah muncul networknya ya. Network interface-nya sudah muncul di sini statusnya. Dia tidak lagi tanda seru ya. Kalau kita lihat di bagian support, di sini kalau kita lihat detailsnya sudah ada alamat IP-nya. Nah, alamat IP-nya ini sesuai dengan space address dari DHCP server yang sudah kita set tadi ya. 72.16.6.254. Dengan subnet masknya 255.2550, default gateway-nya 72.16.6.1. Nah, ini kita bisa cek lagi untuk koneksi internetnya apakah sudah bisa atau belum. Kita pilih run, cmd, kita ping ke google.com. Nah, di sini terlihat sudah bisa akses google.com ya. Dengan kita coba lakukan ping seperti itu. Nah, Saya ada kendala, Pak. Oke, di PC nomor 4 ya Mas Inja ya? Iya, Pak. Di Winbox-nya ini. Sebentar, Winbox-nya dari konfigurator ya. Saya Iya, Pak. coba tes dari sini ya. Oke, oh ini tidak bisa diklik ya Mas ya? Iya, Pak. Mungkin bisa ditutup dulu Mas jendela remote-nya, lalu dibuka Pak. kembali. Saya koneksi ke klien mahasiswanya tidak bisa, Pak. Tapi yang di konfigurasi mahasiswa ini bisa. Sudah saya cek IP-nya. Oke, saya akses dulu ya untuk komputer konfiguratornya ya. Saya cek dulu untuk networknya. Buka dulu komputer klien. Oke, udah bisa ya Mas ya? Bisa. Nah, Ya. berarti setting hotspotnya Mas sudah selesai ya? Ya, Oke, Pak. seperti itu kurang lebih untuk setting hotspot seperti itu ya. Jadi yang pertama sebenarnya ada dua proses ya. Dicek dulu di awal, yaitu nyoba ngecek dulu koneksinya secara biasa tanpa hotspot, baru berikutnya bisa di setup untuk hotspotnya, seperti itu. Oke, saya rasa karena semuanya udah selesai ya, udah bisa konfigurasinya. Mungkin untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup ya. Untuk pertemuan online-nya, minggu depan kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya ya. Kalau gitu pertemuan hari ini saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Itu tadi cuplikan perkuliahan secara daring tersinkronisasi yang saya lakukan. Meskipun hampir semua proses perkuliahan itu dapat dilakukan secara daring dengan bantuan virtual lab, namun ada beberapa pengalaman yang hilang dan ada beberapa materi yang memerlukan tatap muka secara langsung. Sebagai contoh, proses perkenalan router mikrotik. Mahasiswa bisa saja melakukan konfigurasi di virtual lab, namun mereka tidak mendapatkan pengalaman fisik perangkat router itu sendiri seperti apa. Dan konfigurasinya di dunia nyata itu harus seperti apa. Oleh karena itu, pada materi pengenalan router mikrotik, proses pembelajaran dilakukan secara tatap muka langsung. Mari simak pelaksanaan pembelajaran tatap muka langsung di kampus Polinema PSDKU Pamekasan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi ya di pembelajaran, tapi yang ini yang sesi offline ya, karena biasanya kita sesinya online. Kebetulan ini tugas saya untuk mengisi offline di sini seperti biasa. Ada sesi tatap muka langsung, ada juga yang secara online yang biasa kita lakukan. Nah, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini ya, kita mulai dulu dengan doa ya. Doa menurut kepercayaan masing-masing, saya persilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, untuk pertemuan kita hari ini ya, pertemuan offline kita, kita akan lanjut ke materi berikutnya ya, yaitu tentang pengenalan router atau pengenalan konfigurasi router ya. Kebetulan di sini yang kita jadikan materi ya, itu adalah perangkat mikrotik atau perangkat router mikrotik seperti itu. Nah, untuk perangkat router mikrotik sendiri itu sebenarnya macam-macam ya. Ada yang jenisnya seperti ini, ada juga yang jenisnya berbeda. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di slide saya. Oke. Nah, di masing-masing meja kalian itu sudah ada router mikrotik sendiri-sendiri ya. Nah, nanti beserta kelengkapannya di situ ada adaptor yang bisa ditancapkan di catu daya masing-masing ya. Nanti bisa ditancapkan untuk praktikumnya. Dan ada satu buah kabel RJ45 yang mungkin di kelas sebelumnya di mata kuliah jaringan komputer ya, itu sudah pernah kalian buat. Nah, di situ juga sudah saya siapkan untuk RJ45-nya. Nanti silakan bisa ditancapkan ke masing-masing komputer. Oke? Oke. Nah, sebelum kita praktek menggunakan routernya sendiri, kita harus kenalan dulu ya, apa itu mikrotik router dan sejarahnya kayak gimana sih? Kenapa kok bisa ada ini perangkat sekecil mungil tapi dia bisa ngatur semua traffic jaringan seperti itu. Nah, kalau bicara tentang sejarahnya ya, si mikrotik ini itu dibuat di sebuah perusahaan ya, sebuah perusahaan namanya Mikrotik Telcel A ya. Dia berada di Latvia, di negara Latvia. Diproduksi di ibu kotanya Latvia yaitu Riga. Nah, router ini berasal dari sana. Nah, fitur di router OS itu ada banyak ya. Ada banyak sekali. Yang pertama ada address list yang digunakan untuk mencatat ya, mencatat alamat-alamat. Fungsinya untuk apa? Mencatatnya biasanya kan alamat-alamat tertentu itu hanya boleh akses ke jaringan tertentu atau ke website tertentu. Nah, itu kita nanti bisa mainkan lewat address list-nya. Digabungkan dengan fitur yang lain, yaitu firewall. Nanti bisa kita mainkan di situ. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Oke, silakan, Mbak. Ya. Bagaimana Pak untuk CCR 2041G 12S plus 2XX itu? Oke, sebentar. Tuh, kok mati? Bentar. Spidolnya ada banyak ini, jadi bingung. Nah, CCR yang 2004 1G 12S 12S 2XS 2XS. Nah, menarik ini, pertanyaan yang bagus, Mbak. Nah, kebetulan ini router yang dipakai di JTI sebagai main routernya JTI ya. Di bawahnya Puskom tapi. Pokoknya gedungnya JTI itu pakai ini sebagai muaranya dari Puskom. Dari Puskom turun ke sini. Karena kalau Linux ini agak unik ya, kita harus pakai terminal ya. Kita pakai terminal IPA seperti ini. Di sini terlihat interface saya ENP44S0 ini. Dia IP-nya adalah 192.168.254/24. Nah, tapi tetap untuk untuk pengoperasiannya tetap sama.
Dia ada tab neighbor, ada yang bisa dikonekkan melalui MAC address. Gimana, ada kesulitan? Sepertinya yang sebelah sini ada yang kesulitan nih. Gimana? Oke. Sudah dibuka Winbox-nya. Nah, ini Mas Alvin. Dipencet tab neighbor. Yang ini, neighbor. Nah, di sini kan ada routernya Mas Alvin nih. Mungkin untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu ya. Pertemuan offline kita. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk konfigurasi routernya secara online ya. Nanti akan kita untuk download package, update dan lain sebagainya akan kita lanjutkan di pertemuan online. Oke? Oke, kalau gitu terima kasih. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi cuplikan perkuliahan secara tatap muka langsung yang saya lakukan di kampus PSDKU Pamekasan. Segala usaha saya lakukan untuk memberikan pengalaman terbaik bagi mahasiswa untuk mendapatkan perkuliahan yang semestinya. Besar harapan saya agar mahasiswa mendapatkan pengalaman perkuliahan yang sama dengan perkuliahan tatap muka langsung secara penuh dalam 1 semester. Saya, Sofyan Nur Arif, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.